Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Hasbullah. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara dengan NIM 1062000071. Di sini saya akan mereview lagi ulang tentang pelajaran ilmu hukum yang telah dijelaskan oleh Bapak Z Haryanto. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum. Kalau untuk secara totalitas adalah untuk pengertian saya sendiri adalah hukum adalah suatu yang mengatur manusia agar tidak semena-mena dalam bermasyarakat. Kenapa saya bilang tidak bisa semena-mena? Karena hukum itu mengatur. Ketika dia mengatur, maka yang harus diatur itu harus mengerti apa sih makna hukum itu, apa tujuan hukum itu, apa pengertian hukum, dan apa sih jenis-jenis hukum itu. Kita harus mengerti bagaimana. Kalau kita sudah mengerti itu, maka ketika kita dalam bermasyarakat, kita bisa mengerti pola apa yang diinginkan masyarakat. Karena kenapa? Kalau kita menyalahi aturan, kita menyalahi hukum, maka kita akan terkena sanksi atau norma. Nah, di sini kalau kita mengerti hukum, maka hidup kita akan baik. Adapun masa kita mengerti hukum itu, sebenarnya kita dari zaman penjajahan itu kita sudah belajar tentang hukum. Dari semua penjajah yang ada itu, kita mulai belajar tentang apa itu hukum secara perlahan. Kemudian pasca merdeka, kita merdeka, Indonesia mengumumkan itu sebenarnya itu adalah pelajaran bagi kita untuk kita memahami hukum. Ketika kita memahami hukum, maka kita akan bisa baik dalam masyarakat. Masyarakat tidak akan mencemooh kita, tidak akan mengadili kita secara masyarakat ataupun pengadilan. Maka dari situ kita mengertikan hukum itu. Apa itu hukum? Hukum adalah suatu peraturan yang tertulis dibuat oleh pemerintah melalui badan-badannya. Badan-badannya seperti apa? DPR, DPRD, MPR, seperti itu. Nah, adapun sifat dari hukum itu tuh memaksa, sangat memaksa. Karena kenapa? Kita tadi ini ingin kita menjadikan Indonesia itu negara yang baik. Kita mengerti di Indonesia itu adalah negara hukum, walaupun bukan negara hukum Islam. Tapi di Indonesia ini sangat mementingkan hukum. Semua orang yang bersalah dihukum, tidak memandang siapa dia, apa gelar dia. Semuanya di Indonesia dihukum dengan sesuai pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Apa sikap kita dalam mempelajari hukum sebagai masyarakat? Apa hukumnya? Ya wajib. Ketika kita mempelajari hukum, kita mengerti yang tadi, kita balik lagi ke poin pertama adalah kita akan baik dalam bermasyarakat. Itu tujuannya, tujuan hukum adalah memaksa kita untuk kita itu bisa bermasyarakat dengan baik. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan. Nah, itu tadi adalah sumber hukum itu adalah yang menimbulkan aturan yang menguatkan. Menguatkan apa? Menguatkan agar apa? Ketika ada orang yang salah itu dihukum. Nah, itu tujuan hukum adalah menciptakan masyarakat yang adil, damai, sentosa di Indonesia ini. Maka di situ pengertian dasar atau konsep dalam hukum. Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Segala sesuatu itu kita gini ya. Mungkin kita mengerti dengan kata HAM, hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, tidak bisa diganggu-gugat karena itu hak paten yang diberikan oleh Allah kepada kita, oleh negara kepada kita. Itu seperti itu. Maka ketika kita itu dipaksa atau ditindas, itu kita memiliki hak asasi manusia dalam segala hal, terutama dalam hukum. Kalau kita memiliki hak asasi manusia, kita ditindas, kita dicela, tapi tanpa dasar, maka kita bisa melaporkan ini kepada pihak berwenang. Adapun pengertian subjek hukum, nah di sini sudah berwenang ketika kita
kita mengerti tiba-tiba kita dianiaya atau kita memiliki hak asasi manusia, kita wajib melaporkan kepada aparat negara, kepada polisi seperti itu. Jadi tidak semena-mena di Indonesia ini, tidak bisa semena-mena orang bisa hidup bebas, menyiksa seseorang, menganiaya seseorang, membuli seseorang, bahkan menindas. Itu tidak bisa, karena di Indonesia itu memiliki di seluruh dunia malah memiliki hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Adalah suatu yang melekat pada diri kita secara totalitas, tidak bisa diganggu gugat oleh manusia lainnya. Di sini kita akan membahas tentang lagi pengertian objek hukum. Apa itu objek hukum? Adalah suatu yang berguna bagi sumber hukum, contohnya manusia atau badan hukum. Nah, ini objek hukum adalah kita. Objek yang diciptakan hukum adalah kita. Kenapa? Karena tadi itu bagian untuk mengatur manusia agar bisa mengerti apa hukum, apa tujuan hukum dibuat di Indonesia. Bahkan di seluruh negara di dunia ini, dia memiliki aturan yang berbeda. Walaupun berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Karena kenapa? Hukum itu mengatur masyarakat agar tidak semena-mena. Karena hukum itu memaksa, itu jatuhnya memaksa manusia agar bisa mengerti, agar bisa bermasyarakat dengan baik. Kalau kita bermasyarakat dengan baik, maka kita tidak akan terkena sanksi atau norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Hukum itu bukan hanya hukum di Indonesia, bukan hukum negara aja, hukum adat juga ada. Contohnya hukum adat seperti apa? Ketika kita mungkin ya seperti itu, di hukum adat adalah yang ada di dalam desa tersebut atau dalam satu kelompok itu ada hukum adatnya. Sama, itu juga tujuannya apa? Adalah suatu yang mengatur kita agar kita tidak semena-mena dalam bermasyarakat. Hak dan kewajiban kita. Hak adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Itu kepada kita sendiri. Hukum terbagi dua, itu mutlak dan mutlak dan nisbi. Nah, hal mutlak itu adalah yang melekat. Mutlak itu ada, secara ada gitu. Jadi maka dari tadi kita balik lagi ke ini adalah satu mungkin hukum itu adalah suatu yang tadi memaksa. Maka dari situ kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai mahasiswa dan lainnya, kita mengerti, kita belajar di hukum dari awal, apa pengertian hukum, bagaimana hukum terjadi. Nah, di situ kita akan mengerti apa tujuannya. Banyak orang bertanya, apa sih gunanya hukum ini, apa sih ini? Sebenarnya kalau dia mengerti apa itu hukum, maka dia akan baik, tidak menyalahi aturan. Wajib adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang bersifat kontraktual. Jadi wajib kita untuk menanamkan itu, dan ini adalah kita mengajarkan hukum itu tuh dari awal. Ketika kita memiliki keluarga, kita dari forum keluarga dulu kita mengertikan hukum kita dengan baik, kemudian kita naikkan lagi ke masyarakat, bahkan negara. Kalau awalnya kita menegakkan hukum itu dari awalnya dari keluarga, itu dari pola kita. Kalau kita di keluarga kita memiliki hukum yang baik, maka selanjutnya akan baik juga, seperti itu. Dan mungkin itu saja pengertian hukum dan penjelasan tentang hukum dan apa sih hukum itu yang ada di Indonesia. Dan bagi saya adalah sekarang ataupun kapanpun, kalau kita menjalankan suatu hukum dengan baik, maka Indonesia akan baik. Dan mungkin kalau kita menerapkan hukum secara total, maka yang namanya koruptor, orang yang sering korupsi itu bakal hilang di Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan penyampaian ini teman-teman semua bisa dapat mengerti. Terima kasih. Mungkin mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang berbelit-belit dalam penyampaian ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.